Mang Japar, ngagetin aja deh. Ada Neng Lulu. Maaf Neng, kok belum pulang? Masih banyak tugas, Mang. Oh, ya udah, Mamang bersih-bersih dulu ya. Iya, Mang. Dulu. Imam. 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 Imam, jelasin sama aku siapa pelakunya. Imam. 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 Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Perkenalkan, kami adalah 7 pelajar yang berusaha meraih mimpi kami. Kami ditakdirkan menjadi sekumpulan sahabat sejak kami SMP. Sampai tiba masanya, kami mengenakan seragam putih abu. Kami tidak terpisahkan. Kita masih sebebas itu. Gadis berkacamata itu aku sendiri. Kenalin, namaku Lulu Lutfia. Sahabat-sahabatku memanggilku Lulu. Entah kenapa, takdir membawaku mengenal mereka. Aku sangat bersyukur dikelilingi teman-teman yang baik, perhatian, dan saling mendukung tanpa menjatuhkan. Dan gadis yang satu ini, Nova namanya. Sahabatku cewek satu-satunya. Kami berdua yang paling cantik di perkumpulan ini. Namun jiwaku tetap di sana. Ini Nando, idolanya para cewek-cewek di sekolah. Si introvert dan si misterius membuat cewek-cewek makin penasaran sama dia. Nando, huruf apa yang aku suka? Apa tuh? ILY. Kenapa gitu? Karena ILY singkatan dari I love you. Nando, apa bedanya kamu sama kucing? Nggak tahu. Emang apa? Kalau kucing itu ngagetin, kalau kamu tuh ngangenin. Sweetie. Aku dong. Cewek-cewek jateli, bisa pergi dulu gak? Enggak, tahu. Ih, nyebelin deh. Tahu, yuk. Tan, jateli apa? Gatel. Bukan yang jateli itu pasangannya Rahul. Anjeli. Udah, ayo. Tumpah seair. Yang ini Ainan, sahabatku yang paling receh dan juga penakut.
Tar dulu. Kenapa? Masih banget. Nggak apa-apa, mau kentut aja. Dan begitu bahagia dan dipuja-puji insan yang memandangnya. Lalu aku Ini Suhendi. Kami biasanya memanggilnya Hendy, si cowok ambisius dalam segala hal. Dan dia si paling pintar di antara kami. seperti cintamu kepadaku. Oh, cukup aku milikmu dan kamu milikku. Tetap di sampingku sampai jadi debu, sampai akhir waktu. Ini Imam, suka cepat ceplos kalau ngomong, tapi yang paling care di antara kita. Dan bila aku terlahir 1000 kali lagi di dunia yang lain. Dan yang terakhir ini Sultan, si paling ngelindungin teman-temannya kalau lagi kena masalah. Dan yang paling suka marah-marah. Kau ku cintai, lalu aku memandangmu dan tersadar betapa beruntungnya ada. Yaps, 7 watak yang berbeda-beda ini menyatu dalam satu perkumpulan yang kami namakan Seven Fighters. Aku milikmu dan kamu milikku, tetap di samping Kami siap bertarung melawan pahit getirnya dunia. akhir waktu, sampai maut yang bersaksi cintaku abadi. Dan bila aku terlahir 1000 kali lagi di dunia yang Ya, kami adalah 7 sahabat yang sedekat nadi dan sefrekuensi. Sebelum tragedi itu terjadi. Kami semua bingung, hancur, kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bisa terjadi? Dan kenapa harus Imam? Kenapa harus sahabat kami? Ada apa di balik semua ini? Imam, kami tidak menyangka kamu akan pergi secepat dan setragis ini. Kami janji, kelak menemukan siapa pelakunya. Kami tak akan memberi ampun. Selamat jalan sahabat, tenanglah di kedamaian sana, peluk jauh dari kami semua. Pada kenapa? Sumpah, bukan gue pelakunya. Tapi
Foto ini jadi bukti bahwa lu ada di TKP dan pegang pisau itu. Dan lu masih ngelak. Itu cuma foto. Gak bisa lo nyimpulin kalau gue itu pelakunya. Gue sahabat Imam. Setiap orang bisa berlindung dari kata sahabat. Dan kalaupun lu ngaku, penjara penuh. Udah dong, udah. Kamu bisa jelasin kenapa kamu ada di TKP pembunuhan Imam? Kenapa? Segampang itu kamu percaya? Kamu nuduh aku? Aku nggak nuduh, tapi bisa gak kamu jelasin ini semua? Hah? Waktu itu, aku pergi ke belakang. Dan aku nemuin Imam. Dia tergeletak dan banyak darah. Dan pisau itu, aku refleks memegangnya. Aku gak tahu apa-apa. Demi Allah. Salah, gua. Bisa diam nggak kok? Udah, stop. Kita bawa urusan ini ke sekolah. Biar sekolah yang bertindak. Kita gak bisa apa-apa. Pak, Bu, saya mohon jangan bawa anak saya ke polisi. Anak saya yatim, ayahnya sudah meninggal. Saya tidak punya siapa-siapa selain dia, Bu, Pak. Saya mohon. Ibu, silakan Bu kembali. Saya sudah ikhlas anak saya pergi dengan cara seperti itu. Saya tidak akan memperkarakan masalah ini ke polisi. Karena saya tahu kedekatan anak saya dengan Hendy seperti apa. Jadi Bapak ingin menutup kasus ini? Ya. Tapi ada syaratnya. Saya mau Hendy dikeluarkan dari sekolah secara tidak terhormat. Hari itu menjadi terakhir kali kami berjumpa dengan Hendy. Dia sama sekali tidak pamit, bahkan sekedar mengucapkan selamat tinggal. Dia hilang tanpa jejak. Dasar pembunuh. Sampai tiba pada hari kelulusan, kami menjadi 7-2. Bukan lagi 7 Fighters, karena 2 teman kami sudah tidak ada. Menjadi pelaku dan menjadi korban atas tragedi itu. Kami berjalan hampa, meski kebahagiaan datangnya hari kelulusan tengah menyelimuti kami. Kalau udah lulus gini, bisa gak ya kita kumpul-kumpul lagi, walau cuman berlima? Mungkin bisa. Tapi gak bakal seperti dulu. Kita akan menjalani hidup dan bertarung dengan hidup masing-masing. BTW, selamat ya. Lulu, Nova, Rando. Kalian bertiga udah keterima di kampus yang sama. Sukses selalu buat kalian. Kalau gue nggak tahu deh kedepannya kayak gitu. Iya, gue juga nggak tahu mau kemana. Paling gue dagang popes depan rumah buat bantu emak gue. Jangan pada putus asa gitu dong. Kalian juga harus kejar cita-cita kalian. Iya, semangat Ainan, Sultan. Kalian pasti bisa jadi orang hebat. Ya, semangat jadi pengusaha. Amin.
tungguin. Ayo, mau ngobrol di mana nih? Katanya ada hal penting. Kantin aja yuk, lapar nih. Nando mana? Katanya nyusul, masih ada kuliah. Ya dah. Sorry ya nunggu lama. Enggak kok, gimana kalian? Nyebelin banget tadi dosennya. Kenapa nih? Udah datangnya telat, perpanjang jam buat latihan soal. Buang-buang waktu kan. Seenaknya aja nyuri-nyuri waktu orang. Sabar, mending ngopi biar keren. Udah pada mesen makan belum? Udah tadi, sementara ini aja sambil. Oh iya, makasih ya. Guys, kemarin aku mimpiin Imam. Di mimpi itu Imam bilang, bukan dia pelakunya. Dia yang dimaksud mungkin Hendy, karena Hendy yang tertuduh. Terus, kamu percaya? 90% percaya. Dan yang paling membuat aku yakin, aku menemukan kejanggalan di foto Hendy yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku. Mana-mana lihat. Perhatikan deh, di foto itu seperti ada jejak darah dari jari seseorang. Aku yakin yang memotret itu adalah pelakunya. Tapi Hendy datang dengan tepat di saat kondisi sedang genting. Sehingga seolah-olah Hendy lah pelakunya. Bisa jadi. Soalnya aku juga menemukan barang bukti. Dan Nando, tunggu. Bang Jafar, kenapa? Dan saya menemukan ini di tempat TKP persis dan Imam dibunuh. Mungkin ini bisa menjadi barang bukti buat mencari pelaku sebenarnya. Bang Jafar yakin? Yakin, Den? Ya udah, makasih ya Bang. Iya, sama-sama, Den. Ini sapu tangannya. Kenapa gak dari dulu sih, Dok? Sapu tangan itu bisa dilacak dengan sidik jari. Jadi kita tahu siapa pemilik sapu tangan itu. Kamu tahu sendiri kan? Satu-satunya barang bukti, pisau itu sudah dibuang sama Hendy. Ya, aku pikir kita gak akan bahas ini lagi. Gak terlambat kok. Sekarang kita bisa lacak sidik jari yang ada di sapu tangan itu dan sidik jari yang ada di foto itu. Sebuah enigma yang belum terpecahkan. Namun kami di sini untuk bersatu, mencari tahu kebenaran yang 3 tahun hanya mengambang di atas duka. Imam, ini buat kamu. Kami tahu, sukmamu haus kedamaian, jiwamu butuh ketenangan. Baik, kami sudah menemukan data dari pemilik sidik jari itu. Silakan amati. Jadi nostalgia ya. Melihat pantai seperti melihat Seven Fighters 3 tahun yang lalu. Kita semua main-main di sini. Di tempat yang sama ini, yang dulu warung ini punya Bapak Ainan, sekarang kita kesini, Ainan sendiri yang meneruskan usaha bapaknya. Kan dia sendiri yang bilang kalau dia mau jadi pengusaha. Alhamdulillah, almarhum bapakku mewarisi warung ini untuk dikelola. Daripada nganggur, lebih baik belajar mengelola bisnis ayahku. Bagus dong Nan, kamu kan emang jiwa pebisnis. Bisa aja, tumben-tumbenan pernah kesini. Gak sibuk kuliah. Kuliah semester pertama masih belum banyak lah tugasnya, jadi masih bisa main-main. Oh, Nan, kita mau nanya sesuatu boleh nggak? boleh dong. Jangan tersinggung dulu ya. Kita bertanya karena beberapa hasil penelusuran kita terkait tragedi dibunuhnya sahabat kita. Oh, ya, kenapa?
Kita menemukan sapu tangan ini di TKP. Setelah ditelusuri, sidik jarinya sama persis dengan sidik jari di jejak darah fotonya Hendy yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku. Dan setelah penelusuran ke polisi, sidik jari itu menunjukkan data pribadi kamu. Bukan aku pelakunya. Nan, tunggu dulu, jangan panik. Kita nanya baik-baik kok. Kamu bisa ceritakan kenapa sidik jari di barang bukti itu menunjukkan data kamu. Kamu tahu kan gimana ceritanya? Iya Nan, kita gak nuduh kamu 100% kok. Kita semua tahu kamu orang baik. Aku cuma saksi tragedi itu. Jadi kamu tahu dong siapa yang ngebunuh Imam? Iya, aku tahu. Tapi kenapa aku nggak mau cerita? Karena aku bisa jadi korban selanjutnya. Nan, jangan takut. Ada kita. Jujur sama kita, Nan. Demi Imam, dia butuh ketenangan. Sampai saat ini pelakunya masih menggantung. Tidak ada kepastian. Ayo, Nan, jujur aja sama kita. Kalau lu maju satu langkah, pisau ini akan nancap di kepala lu. Ampun Tan, ampun. Aku nggak bakal bilang. Imam. Kita menemukan fakta baru yang begitu mencengangkan. Benar-benar di luar nalar kita. Kenapa bisa? Kenapa bisa Sultan menjadi pelaku utama? Kenapa dia sekejam itu? Sementara kita tidak tahu di mana keberadaan Sultan. Harus kemana kita mencarinya? Gimana dok? Sudah ada kabar tentang Sultan? Belum, benar-benar lost contact, nomor gak aktif. Ke rumahnya juga nihil. Tetangganya bilang kalau Sultan udah gak tinggal di rumah itu. Terus gimana dong? Apa kita sudahi saja? Yang penting sudah tahu siapa belakang. Pertama, kita harus menemui Sultan untuk mengetahui motif kenapa dia sekejam itu sama sahabatnya sendiri. Kedua, kita harus menemui Suhendi untuk meminta maaf. Terima kasihku padamu Tuhan. Kenapa? Ainan masih nyimpen nomornya Kayla, mantannya Sultan waktu SMA. Dan Kayla tahu di mana Sultan sekarang. Alhamdulillah. Besar rasa cintaku padamu. Iya, emang gua pelakunya. Sialan! Nado tenang. Lo tuh jahat, tau gak? Lo udah ngebunuh sahabat lo sendiri. Dan lebih parahnya lagi, lo jadikan Suhendi sebagai tumbal buat tutupin kesalahan lo. Lo tuh setan, tau gak? Setan! Ya Nando, emang gua setan. Mau lo katain iblis juga? Emang bener? Tapi lo semua gak tahu kan? Kenapa gua bisa senekat itu? Ada luka yang belum sembuh. Sampai gua berani buat ngebunuh penyebab luka itu. Memang sakit kehilangan sahabat, tapi lebih sakit kalau misalkan hati gua biarin menerima lontaran-lontaran kata-kata kotor yang dibalut dengan bercanda. Maksudnya apa, Tan? Luka, ya, luka yang sekecil itu
bisa sampai membesar. Sampai hati lupa sama darat, lupa sama Tuhan, lupa terhadap segalanya. Sampai gua dibutakan oleh dendam. Gampang. Orang bilang susah tuh. Bau apa sih ini? Lihat, bener lu Tan, udah kayak Bantar Gebang aja, tau gak? Makanya beli ke sana cuma 2.500 ayolah. Emang ya? Enggak, perasaan gua udah rajin mandi. Guys, pulangnya makan yuk. Tapi di mana ya? Di warung Mas Joko aja gak sih? Ayam bakarnya enak tuh di situ. Nih, enak apaan ikan kayak gitu? Lidah lu tuh kampungan. Kayak gitu dibilang enak. Berapa nilai ulangan lo, Tan? 85. Ya, cuma dong lo les seminggu sekali cuma dapetin 85. Hah, buang duit aja lu. Pacaran mulu lu. Pacar lu hamil juga gak bakal kawinin, Sultan. Lu kan kismin. Bisa gak sih, Mak? Mau tuh jaga dikit apa? Bercanda Tan, bercanda. Serius amat sih lo. Lu semua selalu anggap aja Imam baik. Kenapa? Karena Imam gak pernah ngasih luka ke lu semua. Dan ketika gua marah dan sakit hati, lo semua selalu bilang gue emosian lah, gue gak punya hati lah. Tapi kalian pernah mikirin gak sih gimana perasaan hati gua? Sakit atau enggak, ha? Tapi gua ngaku kok udah ngilangin nyawa sahabat gua sendiri. Dan buat Hendy, gua gak bermaksud buat jadiin dia tumbal. Dia cuma datang di saat yang salah, di waktu yang tepat. Pada akhirnya, Sultan menyerahkan diri ke polisi. Dia mendekap di penjara untuk waktu yang cukup lama. Kami sebagai seseorang yang pernah menjadi sahabat hanya bisa mendukung langkahnya. Kami yakin Sultan akan mendapat banyak pelajaran di sana, dan dia pun berjanji untuk selalu memperbaiki diri. Dan Suhendi, satu nama yang tidak pernah kami hapus dari kenangan. Korban tuduhan yang harus menjalani hukuman tanpa kesalahan apapun. Laki-laki terkuat yang pernah aku temui. Bahkan, selama sekolah bersamanya, tak pernah aku melihatnya mengeluh. Dia yatim sejak kecil, tapi dia yang selalu menebarkan keceriaan pada kami. Jadi, setiap hari kamu kerja di sini? Lebih tepatnya aku cari uang, kan aku gak ada kerjaan. Seumur hidup, aku gak akan maafin diri aku sendiri. Karena aku udah buat kamu dikeluarin dari sekolah dan menjalankan kehidupan yang memprihatinkan ini. Aku juga yang paling lantang menyalahkan kamu saat itu. Sudahlah, 3 tahun berlalu, biarlah berakhir. Aku sudah ikhlas. Aku anggap ini semua ujian yang hadir di depan aku. Semata-mata Allah ingin melihat hambanya lebih dekat. Aku tidak dendam sama sekali pada kalian maupun pada Sultan. Kalian tetap sahabat. Nikmatnya alam karena kuasa
Dari perjalanan persahabatan kita, aku jadi banyak belajar. Jangan jadi imam, karena mulut bisa menjadi senjata yang bisa menghancurkan mental seseorang. Dan juga jangan jadi sultan. Emosi sesaat bisa menghancurkan seluruh hidup. Tetapi, jadilah Suhendi. Sebesar apapun badai yang datang, hadapi dan ikhlaskan. Itulah kunci ketenangan hidup. Bisa aja. Dan jangan jadi Ainan, karena tidak bisa melawan rasa takut, mengorbankan temannya sendiri. Sabar Nan, ini ujian. Mulut Imam memang gak bisa dikontrol, tapi dia sahabat yang paling baik dan paling peduli kalau kita kena masalah. Jadi kangen sama dia. Insya Allah dia udah tenang. Aku juga bersaksi, Imam orang yang baik. Kita berdoa yuk buat Imam. Sebagai permintaan maaf gua, Suhendi boleh makan di warung gua dan gratis. Alhamdulillah. Kita enggak nih. Lu pada udah jadi mahasiswa, calon orang kaya, gua doain. Amin. Teman memang tidak selalu membawa suka, kadang membawa luka, bahkan sampai menjadi duka. Engkau sisihkan semua aral melintang di hadapanku dan buat terang Lihat deh, ada yang CLBK. Apa itu sih? Cinta lama belum kelar. Saja. Kalau kita Kita apa maksudnya? Aku pikir hubungan kita ini spesial, ternyata. Mulai deh dasar gaje. Nasib jomblo. Gak ada obat nyamuk hari ini. Seven Fighters kini -2. Tapi bagaimanapun jalan ceritanya, kami akan selalu menaruh dua nama yang hilang itu di relung hati kami, Imam dan Sultan. Karena bagaimanapun, mereka pernah mengisi hari-hari indah kami, melangkah bersama sebagai seorang sahabat dan seorang pejuang. dipuja-puji insan yang memandangnya. Luka memang datangnya selalu dari teman, tapi yang namanya teman tak selalu memberi luka dan tak akan memberi luka.